Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijriya dari kelompok 9. Di sini saya akan membahas mengenai hambatan pembangunan ekonomi, yaitu lingkaran setan kemiskinan versi Nursi dalam bagian supply. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah produktivitas rendah. Produktivitas yang rendah adalah keadaan di mana tingkat suatu hasil produksi sedikit dengan kualitas yang minim. Hal ini biasanya disebabkan oleh keterbatasan pengelolaan ataupun tenaga kerja. Nah, rendahnya hasil produktivitas, maka tingkat pendapatan pun ikut rendah oleh karena hasil dari produksi yang sedikit. Pendapatan yang rendah dapat mengakibatkan tabungan ikut rendah dikarenakan pendapatan yang sedikit tidak memungkinkan untuk menyimpan tabungan dalam jumlah yang tinggi. Tabungan yang rendah tentunya berpengaruh besar pada investasi yang rendah. Rendahnya tabungan, maka investasi pun ikut rendah. Dengan investasi yang rendah, maka penanaman modal pun ikut rendah. Penanaman modal yang rendah akan berujung pada produktivitas yang rendah. Nah, dengan lingkaran inilah yang menjadikan kemiskinan tidak mempunyai ujung dan pangkal yang diakibatkan oleh unsur-unsur yang saling berhubungan. Maka itulah disebabkan hal ini disebut dengan lingkaran setan kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfani Singkalip. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor penghambat pembangunan ekonomi, di mana salah satu faktor penghambat pembangunan ekonomi yaitu tingkat pembentukan modal yang rendah, di mana pada negara berkembang seperti Indonesia, produktivitas yang rendah akan menyebabkan pendapatan masyarakat yang rendah, yang mengakibatkan rendahnya investasi dan tabungan. Tabungan yang rendah akan melemahkan pembentukan modal yang pada akhirnya akan mengakibatkan kekurangan modal, masyarakat yang terbelakang, kemampuan pengolahan sumber daya alam yang rendah, dan kualitas sumber daya manusia yang rendah pula. Adapun sumber pembentukan modal yaitu melalui kenaikan pendapatan nasional, pajak dan pinjaman publik, serta pendirian lembaga keuangan. Selanjutnya yang juga menjadi faktor penghambat pembangunan ekonomi yaitu hambatan sosial budaya, di mana pada era modern seperti sekarang ini masih banyak masyarakat yang menganut kebudayaan-kebudayaan dari nenek moyang mereka dan juga menganut kebiasaan-kebiasaan pada zaman dahulu. Contohnya masih banyak dijumpai pada pedesaan di mana banyak masyarakat yang masih menggunakan sistem jual beli dengan cara barter, di mana sistem jual beli ini itu menukarkan barang dengan barang, di mana yang sering kita jumpai adalah masyarakat yang menukarkan beras dengan barang yang mereka inginkan, contohnya seperti ikan dan garam. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samra. Di sini saya akan melanjutkan paparan materi dari saudari Hijriyah, di mana materi yang saya bawakan yaitu dampak kekuatan internasional. Perdagangan internasional atau sering disebut dengan kegiatan pertukaran adalah tukar-menukar barang. Perdagangan internasional meliputi ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual atau melempar barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan impor adalah kegiatan untuk membeli atau mendatangkan barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Faktor hambatan pertumbuhan, produktivitas tenaga kerja mengungguli peningkatan biaya tenaga kerja. Yang kedua, produktivitas modal. Yang ketiga, adaptasi teknologi. Yang keempat, besaran ekspor yang semakin sedikit. Selanjutnya, dampak pertumbuhan bagi kekuatan internasional. Yang pertama, masyarakat hidup lebih makmur dan sejahtera. Yang kedua, bergesernya struktur ekonomi dan agraris ke industri. Yang ketiga, kegiatan ekonomi semakin beragam. Contohnya, pertanian yang ada di Indonesia saat ini sudah menggunakan teknologi.
Tidak seperti zaman dahulu yang masih menggunakan alat-alat yang belum canggih seperti kerbau untuk membajak sawah. Selanjutnya, ayat yang berkaitan dengan materi ini yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 29, di mana yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.